Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Febrina, mahasiswi S2 semester 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susanti yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas manajemen keuangan teori opsi. Teori opsi merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi atau seller atau writer dengan pembeli opsi buyer. Opsi memiliki peranan untuk menjamin adanya hak yang bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam opsi adalah para investor dengan lainnya tanpa melibatkan emiten yang dijadikan opsi. Opsi diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya dan emiten tidak mempunyai kepentingan dalam transaksi opsi, menurut Kandelilin tahun 2010. Kemudian di sini ada dasar-dasar hukum opsi menurut BEI tahun 2014. Dasar hukum yang menjadikan pedoman dalam opsi saham sebagai salah satu produk derivatif adalah sebagai berikut. Di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 95, SK Bapepam Nomor Cap 07 garis miring PM 2003 dan Peraturan Bapepam Nomor 3, SE Ketua Bapepam Nomor SE Strip 01 garing PM garing 2002 dan seterusnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis opsi. Menurut Tan Delilin tahun 2010, berdasarkan bentuk hak yang terjadi, opsi dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut. Opsi beli atau call option. Opsi beli merupakan opsi yang diberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Investor yang membeli call option berharap harga saham akan naik agar dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Tanggal jatuh tempo tersebut disebutkan sebagai exercise date. Nah, perhatikan ya, contoh sebagai berikut. Misalnya seorang menawarkan opsi call sebagai berikut. Bila kita membeli opsi call, maka 1 tahun yang akan datang kita bisa memperoleh opsi adalah saham A, harga 10.000 dari penerbit opsi tersebut. Terlepas dari beberapa harga yang tersedia kita bayar untuk opsi tersebut, maka diagram posisi dalam gambar berikut ini menunjukkan nilai call option pada saat opsi call tersebut jatuh tempo. Di sini gambar nilai call option dengan exercise price 10.000. Bila pada saat opsi call jatuh tempo, harga saham A di bawah 10.000, maka nilai call tersebut sama dengan Rp0. Bila harga saham di atas 10.000, maka kita akan memperoleh keuntungan jika mengeksersiskan kontrak opsi saham tersebut. Dalam keadaan seperti ini, nilai call akan sebesar harga pasar opsi adalah dikurangi dengan exercise price. Sini contoh opsi saham ya. Misalnya dengan harga saham A saat ini adalah 9.000. Kita bersedia membayar opsi call yang ditawarkan dengan premi opsi adalah sebagai berikut sebesar 500. Bila pada tahun depan, yaitu saat exercise date, harga saham menjadi 11.000, maka kita akan memperoleh keuntungan 500. Keuntungan ini diperoleh dari nilai opsi pada saat dieksesiskan 11.000 dikurang 10.000 sama dengan 1.000, premi yang kita bayar 500. Jadi 1.000 dikurang 500, keuntungannya 500. Bila harga saham tahun depan menjadi 12.000, maka kita akan memperoleh laba 1.500 pada saat harga saham hanya 10.000. Nah, sedangkan pada saat harga sahamnya 10.000, kita rugi 500.
Berapa laba atau rugi kita seandainya harga saham hanya 9.500? Kita tetap rugi sebesar 500. Maksimum kerugian kita adalah jumlah uang yang kita bayarkan dalam kontrak opsi untuk membeli opsi tersebut. Kemudian, opsi jual atau put option. Opsi jual merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Investor yang membeli put option berharap harga saham turun atau berada di bawah harga-harga yang telah disepakati di kontrak opsi. Hal ini dilakukan agar investor dapat menjual saham tersebut kepada penjual call option dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Misalnya seorang menawarkan opsi put sebagai berikut nih. Dengan membeli opsi put tersebut, Anda bisa menjual saham A kepada orang tersebut dengan harga 10.000. 1 tahun yang akan datang, kapan opsi put tersebut mempunyai nilai? Artinya Anda akan mengeksersiskan opsi tersebut. Nah, sederhana sekali jawabannya yaitu bila harga saham A pada saat waktu jatuh tempo di bawah 10.000. Pada saat harga saham A misalnya 8.000, akan datang pihak yang menerbitkan opsi put tadi dan memintanya untuk membeli saham A sebesar 8.000. Maka saat sebelum opsi put diekseskan, nilai opsi tersebut adalah 2.000. Selisih antara 10.000 dengan 8.000. Sebaliknya pada saat harga saham di atas exercise price, maka nilai tertinggi opsi put adalah pada saat harga saham sebesar Rp0. Pada saat itu, nilai put akan sebesar 10.000 sama dengan exercise price-nya. Hal yang sama dapat dilakukan bila misalkan harga put opsi adalah sebesar 500. Ya, di sini ada tabel laba atau rugi dengan membeli opsi put dengan harga premi 500. Kemudian manfaat opsi. Menurut Bapepam tahun 2003, dengan melaksanakan perdagangan opsi akan dapat diperoleh beberapa manfaat. Manfaat yang pertama itu manajemen resiko. Pemodal yang dimiliki put option atas suatu underlying aset dapat melakukan hedging melalui penundaan penjualan saham yang dimiliki bila harga underlying asetnya turun drastis secara tiba-tiba, sehingga dapat menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memberikan waktu yang fleksibel. Untuk opsi tipe Amerika, maka pemegang call option maupun put option dapat menentukan apakah akan melaksanakan haknya atau tidak hingga masa jatuh tempo berakhir. Kemudian menyediakan sarana spekulasi. Para pemodal dapat memperoleh keuntungan jika dapat memperkirakan harga naik dengan mempertimbangkan beli call option dan membelinya jika memperkirakan harga cenderung turun. Dapat mempertimbangkan untuk membeli put option. Kemudian yang keempat adalah leverage. Secara opsional, leverage memberikan hasil investasi yang lebih besar dibanding dengan bila menanam dananya pada saham. Misalnya, walaupun resikonya cenderung lebih besar pula dibandingkan bila melakukan investasi secara langsung. 5. Diversifikasi. Dengan melakukan perdagangan opsi dapat memberikan kesempatan kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio untuk tujuan memperkecil risiko investasi portofolio. Kemudian penambahan pendapatan. Pemodal yang memiliki saham dapat memperoleh tambahan pemasukan selain dari dividen, yaitu dengan menertibkan call option atas saham mereka. Dengan menertibkan opsi, mereka akan memberikan premi dari opsi tersebut. Di sini ada persamaan dan perbedaan opsi dengan saham. Menurut Bapepam tahun 2003, di antaranya adalah saham dan opsi keduanya dapat dicatat di bursa sehingga proses jual dan beli ditangani dengan cara yang sama. Opsi serta saham diperdagangkan dengan membuat bid and offer
Dalam perdagangan saham, bid dan offer dibuat atas sejumlah lembar saham. Sementara bid dan offer pada opsi berupa kontrak atas underlying aset. Pemodal opsi dan saham mempunyai kemampuan untuk mengamati pergerakan harga, volume, perdagangan, serta informasi lainnya dari hari ke hari bahkan per menit. Kemudian terminologi opsi. Harga exercise atau harga strike adalah harga tertentu yang disepakati dalam kontrak ataupun dalam kontrak opsi maupun jual. Exercise berarti membeli atau jual suatu aktiva pada harga tertentu sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo. Expiration atau maturity date adalah tanggal kadaluarsa atau batas waktu pemegang opsi beli dan opsi jual dapat menggunakan haknya. Premi opsi di sini merupakan imbalan yang dibayar oleh pembeli opsi kepada penjual opsi untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual suatu aktiva. Premi ini merupakan harga opsi beli dan jual. Nilai opsi. Nilai opsi merupakan refleksi nilai intrinsik sebuah opsi. Nilai intrinsik opsi merupakan nilai ekonomis jika hak opsi dilaksanakan. Apabila pelaksanaan suatu hak opsi tidak menghasilkan nilai ekonomis yang positif, maka nilai intrinsik opsi adalah 0. Karakteristik hak opsi dapat dipahami dengan menguji potensi kerugian dan keuntungan dari pembeli hak opsi pada saat opsi berakhir atau jatuh tempo. Pada saat berakhir, hak opsi memiliki nilai ekonomis atau laba rugi. Nilai ekonomis atau laba rugi di sini adalah perhitungan besarnya keuntungan atau selisih antara harga pasar aktiva induk pada saat opsi berakhir dengan mempertimbangkan harga pasar aktiva, harga exercise opsi, dan biaya opsi. Ya, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.